Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Rasulullah, inna hadzal Qur'ana ma'dhubatullah fata'allamu min ma'dhubatihi mastata'tum. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, sebuah ilmu yang sangat luar biasa, sebuah ilmu yang patut kita pelajari, di mana dengan Ulumul Quran kita dapat memahami Al-Quran dari berbagai macam aspeknya, dari berbagai macam sisinya. Termasuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 fungsi diturunkannya kitab suci Al-Quran. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yunus, surah 10 ayat 57 ini, ada 4 fungsi diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pada ayat ini seluruh umat manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Dalam sebuah kajian literatur ada beberapa pendapat, termasuk di dalam kitab suci Al-Quran sebagai tolak ukur apakah kita sebagai manusia atau bukan. Maka Al-Quran memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Termasuk salah satu manusia di dalam Al-Quran disebut dengan Bani Adam, yaitu keturunan Nabi Adam. Nah, oleh sebab itu kita pastikan bahwa kita ini sebagai keturunan Nabi, kita itu keturunan orang baik, maka pastikan bahwa kita pun berusaha menjadi orang-orang yang baik. Kemudian manusia sebagai bashar, sebagai makhluk fisik, ya. Tetapi dalam konteks merujuk kepada kitab suci Al-Quran, misalkan dalam surah Al-Kahf ayat 110 terakhir dijelaskan, innama anna basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku itu sama seperti kamu, manusia biasa, tetapi diwahyukan kepadaku kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu kita mengaku bahwa kita sebagai bashar, manusia sebagai bashar ini, kita pun harus menginstal Al-Quran, harus mempelajari kitab suci Al-Quran. Kemudian juga Anas termasuk pada ayat ini, yaitu sebagai makhluk sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial melalui ayat-ayat Al-Quran ini diberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Dan terakhir adalah al-insan, manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, pada ayat ini jelaskan, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu semua pelajaran yang istimewa, pelajaran yang sangat berharga dari Tuhanmu yang telah mendidikmu, telah mengajarimu, ya, telah mengasuh kamu, telah membimbing kamu, telah menjaga kamu semua, yaitu kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu tentunya kita mempunyai kewajiban terhadap kitab suci Al-Quran. Pertama, kita wajib mempelajarinya agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar.
Yang kedua, kita mempunyai kewajiban mempelajari isi kandungan Al-Quran agar pesan-pesan yang disampaikan Al-Quran dapat kita pahami, dapat kita renungkan. Sehingga kewajiban ketiga adalah kita wajib mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya misalkan, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk banyak bersedekah, maka kita pun bersedekah. Ketika Al-Quran menyampaikan agar kita banyak memohon ampunan kepada Allah, maka kita pun beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Kemudian fungsi yang kedua, selain pelajaran yang sangat luar biasa, Al-Quran adalah wasyifa'u lima fis sudur, yaitu Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh segala macam penyakit-penyakit yang ada di ruhaniah kita. Nah, dengan rajin membaca Al-Quran, sedikit demi sedikit penyakit-penyakit ruhaniah kita dikikis habis ya. Termasuk yang akut adalah penyakit musyrik ya. Kemudian hasad, hasud ya. Iri dengki, riya, dan sekian banyak penyakit-penyakit ruhaniah yang harus kita bersihkan. Maka dengan rajin membaca kitab suci Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, penyakit-penyakit ruhaniah kita sedikit demi sedikit akan dikikis sehingga hilang, dan timbullah hati kita hati yang bersih. Kemudian pikiran jiwa kita juga pikiran yang tenang. Oleh sebab itu, perbanyaklah membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, fungsi kitab suci Al-Quran adalah wahuda, sebagai petunjuk. Petunjuk menuju jalan yang benar. Petunjuk menuju jalan yang lurus. Petunjuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam ayatnya bertebaran di dalam kitab suci Al-Quran, petunjuk-petunjuk Allah yang berikan kepada kita. Khususnya pada surah Al-Fatihah, yang kita mohonkan setiap hari. Minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini memberikan gambaran bahwa ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, itu kita memohon zidna hidayah, tambahan-tambahan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika kita tidak memahami pesan-pesan ini, otomatis kita pun tidak ada semangat untuk mempelajarinya. Tetapi ketika kita mampu memahaminya, maka tentunya akan terus bersemangat untuk apa? Untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Kita belajar mendengarkan tausiah, belajar langsung kepada guru-guru kita, sehingga betul-betul memahami bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk. Nah, dalam tafsir Al-Munir, karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, diberikan sebuah rincian bahwa Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita itu sampai 5 tingkatan. Yang pertama adalah hidayatu ilhamil fitri, hidayah berbentuk insting. Nah, sayangnya kebanyakan menerjemahkan insting ini hanya diberikan kepada bayi ketika waktu lahir. Pada insting ini sebenarnya harus terus kita kembangkan sampai kita dewasa ya, sampai kita tua, sehingga insting kita kuat, bisa memahami berbagai macam pesan-pesan kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu hidayatul hawas, hidayah panca indera. Ketiga, hidayatul akli, hidayah akal. Keempat, hidayatul din, hidayah agama. Nah, tetapi ternyata kebanyakan manusia ketika diberikan hidayah agama berguguran. Diturunkan lagi ketika ada hidayah akal juga berguguran. Kenapa? Karena tidak mampu menggunakan akal sehatnya dalam mencerna kehidupan. Termasuk hidayatul hawas juga banyak berguguran. Kenapa? Allah kasih berikan panca indera kepada kita, tetapi kita tidak memanfaatkan untuk merenungkan, memikirkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hidayah yang kelima adalah hidayatul maunah wa taufik, yaitu hidayah berbentuk maunah, pertolongan Allah dan aplikasi hidayah tersebut. Sehingga kita berharap agar kita mampu memahami hidayah-hidayah ini, sehingga benar-benar kita mendapatkan petunjuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, yaitu rahmatul lil mu'minin, Al-Quran berfungsi menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Sehingga ketika kita rajin membaca Al-Quran, kemudian sedikit banyak memahami kandungan Al-Quran, maka akan tumbuh sifat kasih sayang. Kasih sayang terhadap diri kita, kasih sayang terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita, akan tumbuh sifat kasih sayang. Kita renungkan kasih sayang terhadap diri kita, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Dengan kasih sayang terhadap kita, maka timbullah semangat untuk banyak beribadah dan terus mendalami, memahami, menambah wawasan-wawasan kita, sehingga dalam menempuh hidup yang sebentar ini, yang sementara ini, betul-betul kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat melaksanakan isi kandungan Al-Quran, sehingga
empat fungsi Al-Quran ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua tentunya sangat berharap agar kita memahami dengan baik empat fungsi diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga Al-Quran yang kita baca di dunia ini memberikan wawasan yang luas, ya, memberikan ketenangan terhadap jiwa kita, dan kelak di yaumil qiyamah menjadi penolong syafaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.